Perkenalkan, nama saya Alisa Silva Masoka dengan NIM 2019 04 10 14 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen. Aspek manajemen dibagi menjadi 7. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada fungsi-fungsi, yang ketiga ada pembangunan proyek, yang keempat ada sumber daya manusia, yang kelima pengertian organisasi, yang keenam bentuk-bentuk organisasi, yang ketujuh mengelola kinerja dan mutu bisnis. Yang pertama, pengertian. Manajemen secara umum diartikan sebagai peraturan. Artinya, manajemen adalah sebuah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi, manajemen adalah bagaimana perusahaan bisa menata dan mengelola sumber daya agar suatu usaha dapat berjalan sesuai dengan harapan demi tercapainya suatu tujuan. Berikutnya, fungsi-fungsi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses untuk menentukan kemana atau bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit-unit tertentu agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang si pengunit. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah proses di mana semua hal yang berencana telah dimulai oleh seluruh unit, seperti seorang manajer yang mengarahkan seluruh bawahannya untuk mulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan kepadanya. Dan yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana awal dan mengoreksi berbagai penyimpanan selama proses pelaksanaan pekerja. Yang ketiga, manajemen pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek yang sedang dilakukan. Pembangunan proyek harus mengkoordinasikan rencana pelaksanaan dan sumber daya yang disediakan agar proyek tadi dapat terselesaikan sesuai target. Artinya, proyek tersebut selesai tepat waktu dan sesuai dengan konsepnya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan proyek. Perencanaan proyek yaitu penggambaran apa dan bagaimana proyek harus dikerjakan. Yang kedua, penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek meliputi jadwal waktu dan masing-masing aktivitas proyek dalam urutan yang sudah diatur. Yang ketiga, pengawasan proyek. Pengawasan proyek dan mengendalikan jalan proyek adalah suatu hal yang tak boleh disepelekan dalam pembangunan proyek demi kesesuaian proyek dengan target yang telah ditetapkan. Yang kelima, pengertian organisasi. Pengertian organisasi dalam aspek manajemen sangat penting dalam suatu usaha karena usaha yang akan atau sedang dirintis mungkin saja akan mengalami kegagalan jika manajemen dan organisasi tidak berjalan dengan baik. Organisasi sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu organisasi secara statis, yang kedua organisasi secara dinamis, yang ketiga organisasi secara formal. Yang keenam, bentuk-bentuk organisasi. Bentuk dari organisasi tentu harus disesuaikan dengan bidang usahanya dan juga disesuaikan dengan kebutuhan. Berikut adalah beberapa jenis bentuk organisasi. A. Bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pemimpin puncak dibedakan menjadi 2. Yang pertama, organisasi yang memiliki kepemimpinan puncak 1 orang, contohnya pemimpin perusahaan perseorangan. Yang kedua, organisasi yang mempunyai pemimpin puncak lebih dari 1 orang, contohnya pemimpin di PT atau di firma. Yang B, bentuk organisasi berdasarkan hubungan-hubungan wewenangnya sebagai berikut. Yang pertama, wewenang lini, yang kedua, wewenang staf, yang ketiga, wewenang fungsional. Yang ketujuh, mengelola kinerja dan mutu bisnis. Ada beberapa pendekatan pengukuran kinerja organisasi yang sering digunakan oleh perusahaan bisnis, yaitu balance scorecard atau kartu skor seimbang,
Yang kedua, model kontrol umpan balik. Yang ketiga, kontrol keuangan. Yang keempat, total quality management. Yang kelima, ekonomi value added atau nilai tambah ekonomi. Yang keenam, pembiayaan berbasis aktivitas. Yang ketujuh, tata kelola bisnis. Sekian penjelasan saya tentang aspek manajemen. Terima kasih.